Nah sekarang ini kalau masalahnya kan memang the use of technology untuk find solution itu we're still in the journey. Jadi saya berharap memang regulator jangan sampai membatasi sesuatu yang sebetulnya potensinya sangat besar karena ketakutan. Ya dulu sih memang nggak bunyi karena kan banyak rentenir nggak kedengeran di dunia sosial media ini ya sekarang apa-apa kedengeran gitu ya. Teknologi mempermudah orang dapat akses, memang mempermudah orang juga bandel gitu ya. So yeah, that's our role lah. Tapi the use of technology, makanya the word tech dalam kata-kata komponen tech dalam fintech itu is very important. Kalau nggak sih fin doang bos. Oke. Kalau nggak tidak ada bedanya memang konvensional ya. Oke. Mungkin Bang Robert Rompas? Saya pikir mungkin mirip-mirip dengan Bro Alex kali ya. Bahwa yang kami lakukan adalah sebenarnya kan di community. Jadi kami mencari community. Perilaku pola bisnis kami ini kami mencari community, kami mengembangkan community. Jadi akan lebih tepat pertanyaannya mungkin kalau seandainya teman-teman yang main di kredit konsumtif mungkin ataupun multiguna ya, mereka mungkin punya hal-hal yang agak menarik dalam hal seperti itu. Namun kami memang sengaja menciptakan ini supaya tercipta rasa aman, nyaman juga buat para pemberi, para lender gitu ke dalam membiayai. Sehingga tujuan kita untuk membangun pelaku UMKM baru itu, pelaku bisnis dan usaha baru itu betul-betul bisa kita jaga. Dan juga akan muncul pelaku-pelaku usaha baru yang memang sudah punya tingkat disiplin yang sangat tinggi. Tadi sempat disinggung kalau uang itu kadang-kadang orang jadi gelap mata. Kami karena ada di di grassroots gitu ya, betul-betul di area yang bawah, kami juga mencoba untuk memperkenalkan sistem bahwa setiap hari itu mereka harus menabung dari uang hasil penjualan mereka, sehingga kami memberikan envelope yang berbeda. Jadi kami ciptakan envelope setiap hari dari hasil penjualan, mereka harus memasukkan uang sebagian ke dalam envelope tersebut, sehingga apabila nanti pada waktu mereka jatuh tempo, mereka harus membayarkan dari envelope tersebut. Jadi sudah terpisahkan antara uang hasil penjualan ini untuk memberikan membeli barang baru, ini untuk membayar pinjaman. Dan diharapkan dengan pola seperti itu, hal seperti itu pun nggak terjadi yang kita konflik-konflik ataupun masalah-masalah dalam dunia penagihannya. Tapi bukan berarti nggak ada, pasti ada gitu ya. Kalau seandainya 100% terjaga semuanya, itu nggak seperti itu, tapi pasti ada. Nah, dalam menangani orang-orang yang bermasalah seperti itu yang memang sudah diajarkan, sudah diedukasi, tetap melakukan hal seperti demikian, ya tentunya kami melakukan pendekatan secara persuasif. Karena kami menggunakan komunitas, di masing-masing komunitas ada koordinatornya, sehingga kami libatkan juga komunitas dan koordinator untuk melakukan penyadaran hal tersebut kepada pelaku-pelaku ataupun borrower. Oke, terima kasih Bang Op. Mungkin saya ke Bro Erwin nih. Nah kalau tadi kan cash management dari Midtrans ini udah cukup lengkap ya. Ya. Pertanyaan sebagai end user, aman nggak sih? Fraudnya seperti apa? Gitu. Nah, menurut Mas Erwin gimana? Berarti ini fraud dari sisi customer ya? Ya, jadi kalau kejahatan cyber, kejahatan fraud dari payment system tadi saat ini seperti apa? Gitu. Baik, mungkin kalau misalnya kita ngomongin fraud kan tadi, makanya fraud itu ada dua sisi nih. Kalau di sisi Midtrans kita melihat selalu ada fraud dari sisi customer dan sisi merchant, ya kan? Nah, spesifik kepada customer sebenarnya kalau misalnya di digital ini malah customer ini paling diuntungkan, Mas Dewo. Kenapa? Karena industri dibuat itu sekeliling customer. Seperti tadi mungkin kalau misalnya ngomongin Pak Kus, wah kita kalau misalnya memang dalam asosiasi nggak boleh nih menagih nasabahnya seperti ini, ya kan? Sama juga kalau dalam transaksi kami, transaksi e-commerce, kita juga melihat regulasi itu dibuat sekitar sana. Contohnya, dengan transaksi kartu kredit, kita udah punya standar yang namanya mungkin TD Secure ya. Dengan TD Secure ini, nasabah kalau misalnya mau transaksi, dia akan mendapatkan OTP lewat SMS. Yeah. Kemudian kalau misalnya dia ternyata tidak sesuai ya, pasti akan digagalkan sama bank atau mungkin dari sisi acquirer-nya atau via payment gateway. Nah, apakah kenyamanan, mungkin pertanyaannya adalah kenyamanan over
over pada fraud yang berjalan. Jadi mungkinnya kalau misalnya kita transaksi dengan merchant-merchant yang mungkin yang lebih fleksibel, contohnya, setahu saya kalau misalnya transaksi kepada saya ingatnya Traveloka itu tidak ditanyakan sama OTP-nya kan, OTP nggak ditanyakan. Tapi apakah customer-nya liable? Apakah customer-nya itu punya risiko gitu kan? Enggak juga, karena balik lagi kita dari sisi bank itu selalu jagain customer dulu, kan? Nah, kalau misalnya memang isu itu kemungkinan malah yang akan menjadi liable itu adalah dari sisi merchant-nya, gitu sih. Jadi apakah aman? Gitu kan. Mungkin yang lebih dilihat adalah kenyamanannya tadi. Tentunya semakin nyaman, semakin fleksibel pada transaksinya itu kemungkinan ada ketidaknyamanan berikutnya. Tapi kalau misalnya memang tadi kita misalkan transaksi dengan kartu kredit dengan full authentication dengan OTP itu pasti bisa dibilang nggak ada sama sekali. Itu sih. Ya. Kalau kita bicara Midtrans, ini juga kan bicara kemudahan. Apa selling point dari Midtrans sehingga teman-teman fintech menggunakan payment gateway Midtrans ini daripada directly to bank? I see. Karena kalau kita bicara cash management tadi, overall perbankan juga melakukan hal yang sama. Betul. Nah, selling point dari Midtrans sendiri apa? Betul banget. Gini lah, sudah di WA. Tolong tanyakan ke Mas Erwin. Jadi, thank you. Pertanyaannya menarik banget Mas Dewo. Untuk yang mungkin kalau misalnya Mas Dewo bawa bendera yang oranye kali ya, Bas. Jadi kalau misalnya itu juga kita dulu. kita udah terkoneksi dengan multiple banks, termasuk tadi juga yang oranye juga, yang warna biru juga ada, yang swasta terbesar juga kita ada, yang merah juga ada gitu ya. Jadi kita udah terkoneksi dengan 5 bank sampai sekarang ini, kemudian 1 switching kita jalan sama Hatta Jasa kebetulan. Jadi kalau misalnya memang teman-teman dari sisi lending industry mau koneksi kepada kami, wah kami senang banget sih. Dan dengan single API-nya Midtrans itu bisa terkoneksi kepada multiple bank tersebut. Gitu. Any kind of source payment ya? Betul. Ya kita tentunya pasti selalu nambahin ya. Cuman kalau misalnya dengan transfer sih kita sudah ada semua harusnya. Paket lengkap ya? Iya, kalau transfer sih lengkap lah. Ini cukup banyak pertanyaan dari teman-teman peserta webinar, tapi mungkin pertanyaan saya ke Pak Robert Rompas dan juga Pak Alex, bagaimana roadmap 2021 untuk Kredit Pro, Pak Alex? Training. Karena koneksi udah kemana-mana. Sekarang we have to convince si warung-warung tadi bahwa yang kita tawarkan itu, one, it's legal. Karena it's a big deal masalah legal itu. Yang ini bener nggak sih? Itu mereka nggak gampang percaya. Karena tadi 350.000 potensi clickersnya baru 10.000 ya. Yang mencet tombolnya udah segede-gede bagong bos. Kalau tinggal pencet tuh bayar. Kagak dipencet juga bos, butuh datangin dulu. So there is that issue. So they have to believe bahwa this is legal. They have to know bahwa ini nggak akan makan mereka kalau sampai pinjam tuh nggak bisa bayar. Karena kan bad things do happen walaupun mereka punya, kita selalu deal dengan suppliernya kan. Jadi mereka nggak, tapi things can go wrong juga. Masa pandemi ini awal-awal juga kejadian. Walaupun ya warung-warung ini recovery cepet gitu ya, karena orang tetap butuh beli shampoo, tetap beli telur apa segala macam. So basically we're just trying to make the other 340,000 use it. It's very simple for 2021. Bang Op, rencana 2021 Bang? Sebentar Bang, suaranya belum terdengar. Sorry. Mungkin tetap ya kita akan main dengan komunitas. Tadi ada yang saya kelewatan, bahwa kami juga main dengan kampus-kampus ataupun university, gitu ya, di mana kami mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa universitas
Kebetulan di Jakarta ini kami sudah mulai dengan Universitas Indonesia, Persada Indonesia, yaitu UPIAI, salah satu lembaga pendidikan akuntansi yang paling tua di Indonesia. Jadi kami sudah mulai bekerja sama dengan mereka. Kami juga menghidupkan UMKM di universitas tersebut lewat para pengajar atau dosen dan juga para karyawan tetap yang ada di universitas tersebut. Jadi kami memberikan dana ini adalah bukan dana, tapi adalah mencukupi kebutuhan mereka untuk menjadi pelaku usaha baru. Sedangkan dengan BNN pun kami tetap mengembangkan karena sudah tercatat ada 100.000 mereka pelaku usaha binaan dari BNN yang harus menjadi PR buat kita di seluruh Indonesia, 34 provinsi. Dan juga dengan Forum Santri Indonesia, rencananya kami akan kembangkan ke Jawa Timur dan Jawa Barat gitu ya, di periode 2021. Mudah-mudahan pandemi ini bisa dilokalisir segera sehingga kita bisa masuk dan beraktivitas dengan lebih mudah lagi di wilayah-wilayah itu gitu ya. Nah, harapan kita adalah tetap membangun pelaku atau menciptakan pelaku usaha baru. Kami akan tetap mensupport pelaku usaha baru dengan menggunakan komunitas-komunitas tersebut. Jadi strateginya tetap mungkin Mas Dewo di 2021 kami belum banyak berubah ya, menghidupkan pelaku UMKM baru lewat beberapa komunitas yang sudah kami kerjasamakan, dan juga nanti akan mencari komunitas baru lainnya untuk bekerja sama dan menciptakan pelaku usaha baru dengan model bisnis tadi. Kenapa kalau mereka dari kelompok mereka sendiri bisa membiayai kelompok mereka sendiri, kenapa tidak? Kami hanya memfasilitasi sebagai platform saja, tapi mengenai borrower dan mengenai lender itu datang dari diri mereka sendiri. Jadi itu yang kami coba untuk kembangkan di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan. Amin. Terima kasih, Bang Op. Saya juga nggak adil nih kalau saya nggak bacain dari Q&A dari peserta webinar. Mungkin saya bacakan saja. Yang pertama ini ada dari Bapak Yosef, Jakarta. Untuk Pak Kus, apa saja tantangan dan strategi fintech dalam peningkatan pemberian kredit dengan pertumbuhan di Indonesia jelang bonus demografi pada tahun 2030 sampai 2035? Ini cukup. Baik, jadi tadi fintech itu native-nya gitu ya, penghuni aslinya itu adalah milenial. Jadi umur 19 sampai 34. Jadi orang 19 sampai 34 ini sudah biasa dan sangat tidak asing dengan fintech dan layanan digital lain. Nah, kalau kita bicara bonus demografi, maka ini tentu saja ya, akan menjadi booming bagi digital. Ya, karena apa? Karena pada tahun 2030 itu anak-anak kita, adik-adik kita yang berumur ya 10 tahun, ya kan? Yang berumur 9 tahun, Cucu Bapak ini? bukan yang ini Pak, yang berumur 9 tahun itu akan menjadi orang yang eligible untuk menjadi user fintech. Ya. Karena umur mereka udah 17-19 tahun. Nah, jadi menurut kami ya memang Askrindo ini udah sangat tepat dan jeli, dan menurut saya futuristik juga. Jadi berkolaborasi dengan fintech, ya, platform digital, kredit online, karena nantinya di tahun 2030 itu tentu saja hampir sebagian besar user itu memang menggunakan digital. Apakah dia menggunakan fintech, apakah dia menggunakan digital banking, bahkan cara dia berasuransi pun mungkin sudah digital. Ya. Nah, ini juga memang dan kami tentu saja sebagai industri yang berbasis digital itu sangat siap untuk masuk di melayani segmen di bonus demografi itu. Oke. Mas Dewo. Terima kasih Pak Kus. Mudah-mudahan menjawab kepada Mas Yosef. Berikutnya ada pertanyaan untuk turunkan. Oke. Untuk Pak Robert Rompas, apa ada syarat tertentu atau promo dari pendanaan fintech peer-to-peer lending untuk pelaku pariwisata yang terdampak pandemi, khususnya pelaku pariwisata kecil seperti tour guide dan rental kendaraan? Oh, ini UMKM nih. Bang Robert ada jawaban? Oke, menarik ya pertanyaannya ya gitu ya. Ini karena orang pada prinsipnya memang suka leisure gitu ya. Saya mungkin dulu banyak bekerja di bisnis kartu kredit, sehingga top 5 dari transaksi yang ada di kartu kredit itu adalah salah satu